Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Ia tinggal di sebelah timur Palestina atau disebut wilayah Kanaan dekat desa Sodom. Penduduk desa tersebut memiliki perilaku yang sangat buruk dan hanya kemungkaran saja yang mereka lakukan. Kebiasaan untuk berbuat tidak sesuai dengan fitrah manusia itu dilakukan seolah sudah menjadi hal yang wajar bagi kaum Nabi Lut. Berhubungan intim dengan sesama lelaki itu telah menutupi pikiran dan hati mereka. Sebab bukan kaum wanita yang mereka sayangi dan cintai, tapi justru sesama kaum pria. Seperti dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 80-82. Dikisahkan, kaum Nabi Lut merupakan sejarah pertama manusia dalam mempraktekkan homoseksual. Sehingga tugas pertama, Allah mengutus Nabi Lut adalah untuk berdakwah dan mengajak penduduk desa Sodom meninggalkan kebiasaan buruk, menuju kebenaran dan melakukan perbuatan yang mulia. Tapi ajakan tersebut membuat mereka marah dan justru mengusir Nabi Lut. Mereka bahkan berani menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 28-29. Nabi Lut kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia memohon pertolongan kepada Allah, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Sayangnya, istri Nabi Lut justru mendustakan ajaran yang dibawanya, dan lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya, serta membantu kaumnya mengucilkannya dan mengolok-ngoloknya. Allah mengutus 3 malaikat yang menyerupai manusia yang rupawan, lalu mereka menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengira bahwa mereka adalah manusia, maka ia segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, tapi mereka tidak mau makan. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah akan mengaruniakan kepadanya anak dari istrinya yaitu Sarah bernama Ishak alaihissalam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka akan berangkat menuju Sodom untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim memberitahukan bahwa di sana ada Lut. Para malaikat itu pun menenangkan dengan memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Saat Nabi Lut melihat mereka, maka ia khawatir keadaan mereka, dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut. Hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di depan pintu rumahnya sambil memanggil nama Nabi Lut dengan suara keras, meminta ia mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Mereka berharap dapat menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka untuk mengganggu para tamunya. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina." Ketika itu Nabi Lut sudah merasa putus asa karena tidak mendapati seorang pun yang berakal dari kaum Sodom yang dapat menerangkan kesalahan mereka. Dan akhirnya Nabi Lut merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Saat itulah para tamu Nabi Lut memberitahukan kepada Nabi bahwa mereka bukan manusia, tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama, kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka, dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari.
Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut dan keluarganya pergi meninggalkan Sodom. Setelah mereka tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa Sodom. Saat itu Sodom berguncang sangat keras. Seorang malaikat mencabut desa itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit. Lalu dibalikkan. Bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Nabi Lut dan keluarganya, selain istrinya, diselamatkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka menjaga pesan itu, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah kepadanya. Maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Kota itu kini terletak di sebelah utara Laut Merah. Sedangkan menurut penelitian arkeologis, kota tersebut kini diduga berada di wilayah Laut Mati yang terbentang di antara perbatasan Israel dan Yordania. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Lut alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.